Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah sehat. Ya, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan juga bermanfaat. Hari ini siapa ya yang mau mimpin doa, ibu-ibu? Saya Bu, bisa saja saya Oh iya, memimpin silakan Bu doanya. Alif. Ibu-ibu, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebelum Bu Rifki memulai memberikan materi, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Sikap berdoa mulai. Doa selesai. Silakan Bu Rifki. Ya, terima kasih Bu Alif. Ya, Ibu, sebelumnya saya akan share screen dulu. Pakai Zoom. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah. Hanya mau rekam layar, suami tidak ada. Sudah terlihat ya, Ibu-ibu? Ya, sudah. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajar Pancasila. Di sini kalau kita lihat ada sebuah diagram atau bagan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa karakteristik yang merupakan profil dari pelajar Pancasila. Yang pertama, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima ada bernalar kritis. Dan yang keenam ada mandiri. Oke. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi, apa-apa yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu-ibu, tentang asesmen, terus tentang pencapaian konsep, itu sebenarnya tujuannya itu ingin membentuk peserta didik kita itu menjadi peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi tadi ada 6 karakter. Yang pertama, tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini maksudnya adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia itu adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelajar kita atau peserta didik kita diharapkan mampu mengimplementasikan, mampu menerapkan poin-poin nomor 1 ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua di sini ada berkebinekaan global. Maksudnya berkebinekaan global di sini adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya yang positif. Jadi berkebinekaan global itu kita tetap harus mempertahankan budaya luhur kita, di samping kita tetap harus berpikiran terbuka akan perkembangan-perkembangan yang pastinya mengikuti zaman. Kemudian yang ketiga itu adalah gotong royong. Jadi pelajar Indonesia atau peserta didik kita itu diharapkan mampu memiliki sifat dan perilaku gotong royong dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini elemen kunci dari gotong royong itu diantaranya adalah kolaborasi atau kerjasama, kemudian ada kepedulian, kemudian juga ada berbagi dengan sesama. Kemudian yang keempat ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri
yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi peserta didik kita itu harus menjadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas segala proses dan hasil yang telah mereka dapatkan. Elemen kunci dari mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada regulasi diri. Kemudian karakter yang kelima itu adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, ini sesuai banget ya ibu-ibu ya, bahwa peserta didik kita itu memang dituntut untuk bernalar kritis. Apalagi dengan penggunaan kurikulum yang sebelumnya dan kurikulum saat ini, itu menitik beratkan bahwa peserta didik memang harus bernalar kritis, baik dalam proses pembelajaran maupun saat nanti melakukan evaluasi. Di sini ada elemen kunci berpikir atau bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian, di situ ada yang ketiga ya, merefleksi pemikiran dan proses. Kemudian, di situ yang keempat ada mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini merupakan elemen kunci dari bernalar kritis. Peserta didik diharapkan bisa mengambil keputusan dengan bernalar kritis dulu. Jadi mereka tuh harus bisa bernalar apakah ini baik atau buruk sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang baik. Kemudian yang keenam, di sini ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi sesuatu yang orisinil menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Jadi kreatif itu bisa diartikan kita memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, atau kita benar-benar membuat suatu gagasan yang sebelumnya belum ada, yang sebelumnya tidak ada, menjadi suatu gagasan yang baik untuk diri kita dan juga orang lain. Oke, itu tadi keenam karakteristik dari profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada sumber daya manusia yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Tulis tangan. Saya ingin bertanya Bu Rifki, Silakan Ibu apakah diskusi kelompok bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila? Ya, terima kasih Bu Madia atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, mungkin ada ibu-ibu atau teman-teman di sini yang bisa memberikan masukan atau komentar terhadap pertanyaan dari Ibu Madia. Saya, Bu. Oh, silakan Ibu Dewi. Iya, kalau menurut saya dalam berdiskusi itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya, karena di situ kan ada bergotong royong. Ya, betul. Ya, begitu Bu Madia. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dewi itu betul, karena memang dalam diskusi kelompok itu bisa mencerminkan dari profil pelajar Pancasila, karena di situ ada aspek gotong royong. Selain ada aspek gotong royong yang merupakan pencerminan dari profil pelajar Pancasila, juga bisa di situ dilihat dari aspek bernalar kritis, Bu. Jadi biasanya kalau diskusi kelompok itu masing-masing anggota kelompok biasanya kan memberikan masukan, memberikan jawaban versi dirinya sendiri. Nah, saat anggota kelompok itu memberikan masukan, memberikan jawaban, nah itu kan sebenarnya juga siswa itu atau peserta didik itu ya nalar kritis. Itu Ibu Madia. Ya, terima kasih Bu Rifki. Sudah jelas saya Madia. sekarang. Ya, sama-sama. Baik ibu-ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah jelas.
Ya, baik Ibu-ibu, semoga penjelasan tadi bermanfaat, semoga bisa diambil manfaatnya dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu, dibuka oleh Ibu Alif dan akan ditutup juga dengan Ibu Alif. Silakan Ibu Alif. Bisa. Terima kasih atas materi yang diberikan dari Bu Rifki. Semoga bermanfaat untuk saya dan semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama sebagai penutup. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pelatihan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba moderatornya Bu Rifki tunjuk siapa yang akan memimpin doa pada siang hari ini. Saya saja Bu ya memimpin doa. Silakan boleh dipimpin doanya. Ya, ibu yang lain mohon minta tolong untuk dimut sebentar suaranya. Ngemutnya gimana? Ngemut Biar tidak terlalu berisik. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, sebelum Bu Sumi memberikan materi hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama agar materi hari ini berjalan dengan lancar. Sikap berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu Sumi, sudah. Ya, oke. Kita langsung lanjut ke materi ya. Sebelumnya kan pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip asesmen. Nah, selanjutnya materi hari ini kita akan mempelajari tentang asesmen diagnostik. Saya akan membagikan share tentang asesmen diagnostik. Sudah kelihatan Ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah kelihatan. Sudah ya. Nah, ini saya akan membagikan modul ini. Akan saya jelaskan sedikit. Kita sambil belajar ya Ibu-ibu. Sama-sama belajar. Oke, asesmen diagnostik. Agenda. Bentar ya, Bu. Nih, agenda asesmen diagnostik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tujuan asesmen diagnostik, sama asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, tujuan asesmen diagnostik itu secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi, asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kalau tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar serta karakter dan minat siswa. Kalau asesmen diagnostik kognitif, tujuannya itu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa,
dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata atau pemahamannya masih di bawah rata-rata. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini nih. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut ini. Apakah kesejahteraan fisiologis dan sosial emosi siswa itu sudah bagus atau belum? Aktivitas siswa selama belajar di rumah seperti apa? Kondisi keluarga dan pergaulan siswa di rumah seperti apa? Lingkungannya bagus atau tidak? Mendukung pembelajaran siswa atau tidak? Gaya belajar dan karakter serta minat siswa tersebut. Nah, tahapan pelatihan pada asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama itu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak lanjut. Kalau misalnya diketahui misalnya ada siswa yang asesmen diagnostiknya di bawah rata-rata, maka dilakukan tindak lanjut ya. Nah, nih asesmen diagnostik non-kognitif. Nih, contoh kegiatan persiapannya. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, ya. Jadi kan dia berupa, kalau diagnostik non-kognitif kita bisa ngetesnya dengan cara kayak wawancara atau apa gitu ya. Pokoknya pembicaraan 4 mata deh, antara kita sebagai guru dan peserta didik. Nah, bisa disiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi siapkan pertanyaan panduan sebagai berikut. Misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Ataukah gambar senyum, ataukah gambar sedang sedih gitu. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ini contoh-contoh pertanyaannya. Yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa tersebut. Misalnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang pertama, yang kedua, contoh yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu tentang pembelajaran? Misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan pelaksanaannya, nih bisa seperti ini. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa dengan bercerita, kayak curhat lah ya, ibu-ibu. Anak-anak bisa dengan menulis atau bisa dengan menggambarkan perasaan yang sedang dia rasakan saat itu. Selanjutnya, nah, asesmen diagnostik non-kognitif strategi tanya jawabnya nih. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Jadi, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Misalnya kayak dukungan gitu ya. Terus setelah dia menjawab, berikan pertanyaan lanjutan yang menggali lebih dalam lagi tentang diri si siswa tersebut ya. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi kalau jawabannya sudah mulai menyimpang, kita fokuskan lagi ke tujuan awal utama kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Terus yang kedua, saat siswa bertanya balik, kita bisa langsung menjawab pertanyaan siswa tersebut. Nah, selanjutnya membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Misalnya siswa bingung nih mau apa namanya dengan tujuan dia belajar itu apa sih gitu. Misalnya dia bingung dengan diri, kita bisa melakukan penguatan atau membantu siswa meyakinkan jawaban untuk dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya saat siswa menjawab pertanyaan, kita bisa mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, menunggu beberapa saat. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Ini kegiatan tindak lanjutnya nih. Kalau misalnya kita mendapati siswa misalnya nilai asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitifnya di bawah rata-rata. Maka kita bisa langsung panggil siswa tersebut untuk berbicara 4 mata, mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi. Selanjutnya, mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi panggil orang tuanya juga nih, kayaknya nih anak ada masalah belajar nih, sulit fokus atau apa, itu bisa kita karena pengaruh lingkungan atau apa, itu bisa kita diskusikan dengan orang tuanya juga ya.
Selanjutnya kalau sudah didiskusikan atau sudah kita tindak lanjut, kita bisa melakukan penilaian asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran lagi. Diulang lagi asesmen non-kognitifnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini pengertiannya nih. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Misalnya pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu lainnya. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya lagi ya Ibu-Ibu. Nah, tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama sama seperti asesmen diagnostik non-kognitif tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Oke, selanjutnya contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Nih, pertama-tama kita bisa membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi misalnya 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Bisa juga dengan 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, atau 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Ini untuk mengetahui diagnostik kognitifnya ya, asesmen. Selanjutnya, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar dari rumah. Nah, ini contoh asesmen diagnostik kognitif kegiatan tindak lanjut ya. Kalau kita kegiatan tindak lanjutnya, kalau misalnya kita sudah tahu hasil dari diagnostik siswa peserta didik tersebut ya. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Ini kegiatan tindak lanjutnya kita harus mengolah hasilnya dulu. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Jadi kita buat menjadi 3 kelompok. Misalnya siswa yang paham utuh, paham sebagian, atau yang tidak paham. Kita bagi menjadi 3. Hitung rata-rata kelasnya. Nah, bagi siswa menjadi 3 kelompok ini yang tadi ya, paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Selanjutnya, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai pastinya. Jika siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kalau siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan kalau sudah di atas rata-rata ya. Nah, selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Oke, contoh nih, asesmen diagnostik kognitif. Contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Nih, asesmen awal matematika kelas 3 SD, misalnya seperti ini nih. Tujuan pembelajaran yang dites nih. Contohnya ibu-ibu ya, perhatikan. Menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak ya, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran ini mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, ini nih soalnya nih, perhatikan gambar berikut. Nih, misalnya panjang pensil adalah, kan tentukan panjang pensil ya. Nah, nih, kalau kita bisa langsung menjawab ya ibu-ibu, tapi kalau untuk anak kelas 3 SD kan ada yang masih bingung, ini berapa ya, 7 atau 10 ya, gitu kan, karena tidak dimulai dari angka 0 atau 1. Nah, ini nih, asesmen diagnostik kognitif, asesmen awal matematika kelas 3 SD nih, ya yang tadi ya. Nah, nih, jawab A jika skor paham utuh. Bisa dilihat ibu-ibu ya, jika nih, siswa yang paham utuh, tindak lanjutnya. Pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Dan yang selanjutnya, kalau yang paham sebagian, yang B, dan yang tidak paham, kita bisa memberikan pelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti
penggaris atau meteran, dan lain-lain. Nah, selesai sudah. Ya, dari apa yang saya tampilkan, ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu? Ya, ada yang Bu, mau bertanya? tanya, Bu. Iya, oke, boleh, Bu Alif. Nah, saya mau tanya ini, Bu. Ya gini nih, misalnya kita sudah melaksanakan asesmen diagnostiknya itu asesmen diagnostik lebih spesifik kognitif ya, kognitif. Misalkan ada satu anak atau beberapa peserta didik yang asesmen kognitifnya itu di bawah rata-rata. Apa yang akan kita lakukan nanti, Bu? Untuk anak ini biar dia bisa mengikuti temannya. Ya, oke. Untuk ibu-ibu yang lain, untuk peserta yang lain, ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan Ibu Alif? Ada yang sudah paham? Boleh? Ayo, dijawab. Ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang menjawab, saya akan coba menjawab ya, Bu Alif. Kita bisa memberikan bimbingan khusus di luar jam sekolah atau seperti les atau memanggil orangnya untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk memantau peserta didik tersebut proses pembelajarannya di rumah seperti apa, untuk mendampingi proses pembelajaran di rumah juga gitu, kayak gitu, atau memberikan pelajaran tambahan di luar pembelajaran seharusnya kayak gitu. Berarti bisa dipakai ya Bu ya, seperti mengeleskan, meminta orang tua datang sekolah, anak ini kurang seperti ini, lalu minta tolong dileskan biar anak ini kekurangannya ini gitu ya. Melakukan pendampingan ya, ibaratnya. Ya, pendampingan orang tua di rumah. Jadi tidak harus di sekolahan gitu ya. Iya, dari karena rumah kan. Waktu, kan? Iya, karena kan emang pendidikan itu sebenarnya awalnya semua berawal dari rumah ya, Bu. Iya. Ya kan ya, dari pihak keluarga. Jadi emang harus butuh kerjasama antara guru dan orang tua untuk keberhasilan peserta didik tersebut. Gitu. Iya. Paham, Bu? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Alif. Kalau sudah tidak ada karena keterbatasan waktu ya, ibu-ibu juga harus mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi kita tutup aja perjumpaan kita hari ini ya. Kita lanjutkan besok. Gimana ibu-ibu? Ya boleh. Kalau boleh. Iya oke. Oke kalau boleh. Oke sekarang kita memimpin doa dulu ya. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Bu Madia boleh, Bu Madia pemimpin doa. Ya boleh Bu Sumi. Baik ya. Baik, mari ibu-ibu untuk mengakhiri kegiatan kita biar kita mendapat berkah. Kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu sudah ya kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kali ini di siang ini saya akan memberikan materi yaitu tentang ini. Saya share screen dulu. Kalau saya screen dulu. Nah, materi yang saya berikan pada siang ini yaitu tentang modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar ini sebenarnya sama atau hampir sama dengan EPP. Hanya saja konsepnya berbeda. Nah, namanya modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode
petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, terus modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ini seperti ini. Modul ajar ini mencakup semuanya dari profil dan berpusat pada tujuannya sebenarnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Berpusat pada semuanya. Nah, di dalam modul ajar ini terdapat komponen-komponen yang harus kita penuhi. Sama halnya dengan RPP K13 yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, modul ajar ini juga memiliki komponen-komponen. Hampir mirip Ibu-Ibu dengan RPP yang pernah kita buat, yaitu komponennya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu komponen informasi umum, yaitu berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal yang ingin diajarkan, profil pelajar Pancasila apa yang ingin ditonjolkan pada pembelajaran yang akan berlangsung. Profil pelajar Pancasila ini kan banyak, ada 6. Nah, kita pilih beberapa yang kita tonjolkan. Misalkan kita ingin menonjolkan sisi gotong royong siswa. Nah, kita tuliskan di situ, ya. Sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini mencakup sarana apa, prasarana apa yang akan kita pakai pada pembelajaran nantinya. Terus target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan kompetensi ini, di dalam kompetensi ini terdapat beberapa subbagian, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, ada komponen berikutnya yaitu lampiran. Lampiran ini terdiri dari LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium. Glosarium itu istilah-istilah yang akan kita pakai nantinya pada waktu pembelajaran, materi berhubungan dengan materi apa yang akan kita ajarkan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, ini komponen modul ajar yang akan kita tuangkan di dalam modul ajar. Komponen-komponen inti yang akan kita tuangkan dalam modul ajar. Nah, ini udah modul ajar. Nah, seperti ini komponen, kita jabarkan satu-satu. Di dalam komponen modul ajar ini terdiri dari informasi umum kan tadi. Nah, informasi umum ini terdiri dari nama penyusunnya siapa, guru yang menyusunnya siapa. Nah, institusinya, sekolahnya di mana, nah, tahun disusunnya kapan, jenjangnya apa, SD, SMP atau SMA. Nah, materinya itu kelas berapa yang diajarkan, alokasinya berapa waktunya dalam waktu JP. Ya, dalam waktu jam pelajaran 2 kali tatap muka atau 1 kali tatap muka dan seterusnya. Nah, untuk penjabaran kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Ini kompetensi awal. Lalu ada kompetensi awal seperti informasi umum terdiri dari juga profil pelajar Pancasila. Nah, merupakan profil Pancasila kan sudah tahu kita apa-apa saja. Nah, tetapi kita pilih salah satu atau 2. Nah, yang sangat akan kita tonjolkan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Ini profil Pancasilanya. Di dalam informasi umum juga ada 6 ya dimensi profil Pancasila ini. Ini misalkan lah, ini ada di sini ada materi atau materi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek atau ini kan. Nah, di dalam semuanya kan asesmen kan ada di kegiatan pembelajaran. Nah, dia mencerminkan
sifat apa. Pokoknya intinya profil pelajar Pancasila ini tidak semuanya memang harus semuanya ditampilkan, tetapi yang ditulis adalah yang menonjol, yang paling ingin ditonjolkan dalam proses pembelajaran itu apa di dalam profil Pancasila ini. Nah, sarana dan prasarana yang dibuat. Sarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana didapatkan termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan. Ini kompetensi umum. Nanti materinya akan saya share di grup atau di grup ya. Nanti bisa dibaca selengkapnya tentang penjelasan informasi-informasi umum, apa ini target peserta didik, yang dimaksud target peserta didik itu apa, terus habis itu tujuan pembelajaran itu bagaimana, ini semuanya ada di materi, nanti silahkan dipelajari. Ya, ini ada lagi, itu yang di kompetensi umum ya, sekarang di kompetensi inti. Di kompetensi inti ini terdapat salah satunya yaitu mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, seperti halnya tujuan pembelajaran ini adalah pokok dari pembelajaran itu. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Ini tujuan pembelajaran ya. Nanti pilih salah satu materi atau KD yang ingin diajarkan, lalu tuangkan tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam kompetensi inti juga ada namanya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Tetapi informasi yang diminta ini adalah secara umum, secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan apa, lalu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Langsung penerapannya. Ini contohnya. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Berarti ada ini, di sini ada dijelaskan makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Berarti dia pasti ada materinya tentang adaptasi habitat atau tempat tinggalnya. Kan langsung mengarah ke kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga dalam kompetensi ini juga harus dicantumkan pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematik ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Pertanyaan pematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, pertanyaan pematik ini pertanyaan yang merangsang siswa agar tertarik terhadap pembelajaran yang akan kita tampilkan, yang akan kita ajarkan. Jadi dia sudah semangat duluan. Nah, ini kunci dari pematik. Kalau dulu di RPP itu namanya motivasi belajar, dituangkan dalam motivasi belajar, tetapi di sini di modul ajar dinamakan pertanyaan pematik. Fungsinya sama. Nah, di dalam kompetensi ini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu seperti pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, seperti biasa. Ya, terus ada asesmen. Asesmen ini ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnosis, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen sumatif adalah di akhir pembelajaran. Asesmen ini terserah saja mau yang seperti apa, apakah tanya jawab atau lesan atau tulisan. Kalian sudah mempelajari tentang bagaimana asesmen itu. Nah, terus asesmen ini kan ada sikap, performa, tertulis. Nah, ini ada bentuk-bentuk asesmen yang bisa kita lakukan. Seperti sikapnya apa yang diobservasi, performanya bagaimana,
Bisa juga menggunakan tes tertulis. Ya. Terus di komponen inti juga ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Nah ya, terus yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ini LKPD berupa LKPD, lembar kerja siswa ya, atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah, dan daftar pustaka. Itu adalah tentang modul ajar, materi modul ajar dan komponen-komponennya. Itu aja materi yang saya berikan untuk pertemuan sehari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan karena waktu kita terbatas. Saya persilakan bagi yang mau bertanya. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saktika ingin menanyakan apa perbedaan pemahaman bermakna dengan pertanyaan pemantik, Ibu? Oh ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawabnya, mungkin ada peserta lain yang mau menjawab, mau membantu Ibu Dewi memecahkan permasalahannya. Nah, apa itu perbedaan pemahaman bermakna dengan pertanyaan pematik? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya lemparkan ke peserta dulu. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menolong saya untuk menjawabnya? Membantu saya? Tidak ada? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini sifatnya informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Saya beri contoh gini. Misalkan materi yang akan saya berikan itu tentang untung rugi. Nah, pemahaman bermakna dari pembelajaran atau materi untung rugi yaitu, saya bisa menghitung keuntungan dan kerugian keuntungan dan kerugian yang saya peroleh jika saya menjadi pedagang nantinya. Kayak gitu, seperti itu pemahaman bermakna. Kalau pemahaman pematik, ya ini bisa saya contohkan seperti ini. Kalau tadi materinya tentang untung rugi kan berarti berhubungan dengan pedagang. Bisa saja saya berikan sebuah video. Nah, videonya tentang pasar, suasana pasar. Nah, pasarnya saya tampilkan nih videonya. Lalu saya beri pertanyaan pematik kepada siswa. Pertanyaan pematik ini bisa bebas, banyak. Bisa 1, 2, atau lebih. Misalkan gini, apa yang kalian tonton di video itu? Di mana lokasinya? Sedang apa mereka? Gitu. Lalu kalau mereka jawab, kita beri pertanyaan langsung. Atau improvisasi dari modul ajar yang kita pakai. Boleh saja. Yang penting siswa langsung berpikir, oh materi yang akan kita pelajari hari ini adalah untung rugi. Nah, biar saya nanti kalau jadi pedagang bisa menghitung keuntungan dan kerugian yang saya dapat nanti. Itu seperti itu adalah pertanyaan pematik dan pemahaman bermakna. Itu penjelasan saya. Gimana Bu Dewi? Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Sudah jelas ya? Atau ada peserta lain yang perlu bertanya, belum paham, belum mengerti? Tidak ada? Saya stop dulu ya ininya. Iya, Ibu. Gimana? Apakah sudah paham atau belum? Atau yang ada yang ditanyakan lagi tentang materi modul ajar yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah Bu, sudah paham. Oh, sudah paham. Terima kasih. Kalau sudah paham, nanti tugas-tugasnya silahkan kalian lihat di LMS masing-masing. Apa itu tugasnya? Silahkan dikerjakan.
Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya untuk semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk mengakhirinya, saya minta tolong Ibu Dewi untuk membaca doa penutup. Ya, makasih Ibu. Ya teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kita sebagai pengajar. Untuk itu, untuk sebagai penutup, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa yang jadwalnya pimpin doa ya? Saya Bu. Ya, silahkan. Ya, ibu-ibu sebelum kita mulai pelatihan kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan menurut ajaran agama Muslim. Berdoa selesai. Silakan Dewi dilanjutkan. Ya, terima kasih di sini. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kalau saya bilang selamat pagi, nggak peduli siang, sore, malam ya, ibu-ibu, pokoknya selamat pagi. Ibu-ibu harus bilang pagi, pagi, pagi. Siap ya? Ya, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi. Masih lemes banget. Ketahuan ini kita lagi begadang. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Ibu. Ya, untuk materi hari ini selanjutnya kita lanjutkan dari materi sebelumnya ya, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Sebentar. Oke. Asesmen formatif dan sumatif. Sini asesmen. Oke. Agenda sesi hari ini yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen, dan umpan balik. Jenis asesmen itu ada 3 ya Ibu-Ibu, yang formatif dan sumatif. Ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Bisa dilihat pengertiannya ya. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid, memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan untuk asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif.
Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan mengukur perkembangan murid untuk memadu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, ini kita lihat asesmen formatif itu untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Untuk murid itu sendiri, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Sedangkan untuk yang sumatif, yang guru untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran. Nah, kita lihat kenapa kita harus menekankan asesmen formatif. Nah, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini, assessment of learning berarti dalam pembelajaran ya ibu-ibu itu sangat rendah. Sedangkan harapan di kurikulum baru sangat tinggi maksudnya. Sedangkan di kurikulum baru yang lebih ditekankan harusnya assessment for learning dan assessment as learning. Nah, ini fungsi asesmen formatif dan sumatif. Fungsinya, pada kurikulum, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan pada orientasi asesmen sumatif. Harapan ini mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir. Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak. Jelaskan tujuan asesmen formatif. Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Ya, karena dapat mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Oke, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bisa dengan diskusi kelas, bisa dengan produk, bisa dengan presentasi, tes lisan, atau drama. Contoh bentuk asesmen tertulisnya bisa refleksi, bisa esai atau isian singkat, bisa poster, bisa tes tulis, bisa juga dalam bentuk jurnal. Nah, umpan balik, mengapa harus ada umpan balik? Nah, untuk guru, kenapa dia harus memberikan umpan balik? Itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Dan bagi murid, itu dapat membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Oke, untuk asesmen formatif dan sumatif, ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Ada Bu. Sudah. Ya silakan Bu Sumi. Saya mau bertanya, kapan waktu pelaksanaan asesmen tersebut Bu? Asesmen formatif atau sumatif, kapan waktu pelaksanaannya? Oke. Ada yang bisa membantu mungkin dari ibu-ibu yang lain yang tahu? Ya. Bisa saya nambahkan sedikit, Bu Sumi?
Boleh, Bu Madia? Ya, jadi setahu saya kalau yang formatif itu kita berikan bisa pada saat proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran, bahkan di awal proses pembelajaran pun bisa kita berikan, baik itu secara lisan maupun tertulis, itu formatif. Jadi selama proses pembelajaran bisa dilaksanakan tes formatifnya. Itu masukan dari saya, Bu Sumi. Iya. Gimana? Kalau sumatifnya, Bu? Kalau sumatif biasanya di akhir kegiatan beberapa kali pembelajaran, biasanya yang kita lakukan pada akhir 1 KD atau 2 KD yang biasa kita sebut ulangan harian. Kemudian ulangan tengah semester atau ulangan di akhir semester ataupun ulangan akhir tahun, Bu. Oh iya, akhir Bu. tahun. Oh iya. Terus setahu saya, Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Madia. Sama Dewi. Ya, upload diberi tepuk tangan untuk Bu Madia. Terima kasih. Sedikit ya, memang asesmen formatif dan sumatif di sini kan konsepnya, metode evaluasi, konsep dari asesmen formatif itu evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid. Biasanya kalau untuk pemahaman murid berarti kita penilaiannya bisa per pertemuan boleh, atau di akhir pertemuan juga bisa, atau untuk umpan balik yang berkala selama materi itu masih nyambung. Nah, terus untuk yang sumatifnya, di situ ditekankan untuk metode evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran dan seringkali taruhannya tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Nah, itu kan biasanya yang kita anggap yang lebih berpengaruh itu adalah nilai ulangan ya, Ibu-ibu ya. Yang kita anggap lebih berpengaruh adalah nilai ulangan itu daripada ulangan sehari-hari, padahal seharusnya tadi tidak seperti itu. Harusnya yang as learning itu lebih dititik beratkan daripada off learning, seperti itu Ibu-ibu. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah jelas. Ya, Bu. Sudah sangat jelas, Bu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini jika sudah jelas ya. Mungkin kita akhiri ya. Untuk sebelum kita akhiri, silakan Bu Sumi pimpin doa. Pimpin doa lagi, Bu. Oke. Iya. Ya, mari Ibu-ibu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Selesai. Ya, saya kembalikan ke Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Sumi. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu-ibu semuanya? Udah pada sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tujuan dan prinsip kurikulum operasional, yaitu tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bu-ibu. Ya, Bu. Seperti yang udah dibahas kemarin, materi-materi kita, ini nantinya akan terangkum di kurikulum operasional di satuan pendidikan, Ibu-ibu. Sebelum memulai materi, saya ingin bertanya dulu pada Ibu-ibu semuanya. Apakah Ibu-ibu terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Ibu-ibu?
Terlibat, Ibu. Iya, Bu, terlibat. Alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan ibu-ibu dibuat? Apakah secara sendiri-sendiri atau duduk dalam satu tempat untuk mendiskusikannya? Iya, Bu, biasanya didiskusikan dulu, Bu. Oh ya, begitu. Berarti sama dengan sekolahan saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kurikulum operasional di sekolahan ibu-ibu diterapkan? Nah, untuk menjawab semuanya itu, baik kita lihat bagaimana tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu. Kita tahu bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum operasional, bentar ya Ibu-Ibu. Iya, Bu. Bentar dulu, saya besarkan. Sedangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran untuk dijadikan bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Adapun komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir pengembangan satuan pendidikan. Kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berpusat pada perkembangan dan tahap belajar yang merujuk pada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidik yang berkonten pada budaya dan lingkungan. Nah, di sini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah penggerak yang nantinya akan kita buat bersama-sama pada tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu. Jadi kalau tadinya Bapak Ibu terlibat, ya ini prinsip-prinsip inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai pedomannya. Yang pertama yaitu kurikulum operasional di sekolah itu harus berpusat pada peserta didik. Ini artinya pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila itu selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian prinsip yang kedua kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidik, konteks sosial budaya, dan lingkungan serta dunia usaha dan industri. Kemudian yang ketiga itu adalah esensial, ini artinya Bapak Ibu. Ibu-ibu, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan itu dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami dan tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi kita tidak boleh mengulang-ulang Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi di sini dokumen yang tidak perlu memuat kembali, misalnya itu lampiran Kemendikbud, seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Jadi dalam dokumen kurikulum operasional itu. Kemudian yang keempat, akuntabel, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya di sini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, artinya pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus melibatkan diantaranya komite sekolah, kemudian pengawas, orang tua, organisasi, berbagai sentral. Kalau misalnya sekolahan kita itu lingkungan industri, berarti kita harus menyertakan industri dan dunia kerja.
Ini biasanya di SMK ya Bapak ya Ibu-ibu. Jadi di sini di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bawah bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kemudian di sini kemarin sudah juga dibahas tentang profil pelajar Pancasila yang sudah dibahas oleh Bu Rifki ya Bu Rifki. Jadi di sini acuan untuk membuat kurikulum operasional itu diantaranya itu harus mengacu pada profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Jadi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang kita buat itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Diantaranya kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi visi yang kita buat harus mencerminkan itu, Bapak Ibu. Ingat visi, misi itu adalah untuk mencapai visi. Jadi profil Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Artinya pelajar yang bagaimana yang kita inginkan keluar dari sekolahan kita nantinya. Itu yang diharapkan. Jadi di sini dimensi-dimensi tersebut menunjukkan pelajar Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan ilmu pengetahuannya saja, tapi sikap dan perilaku sesuai dengan jati dirinya juga harus kita tonjolkan. Nah, itu karena tadinya udah dibahas tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak, ya Ibu-ibu. Jadi saya tidak lagi membahas secara rinci tentang profil pelajar Pancasila. Yang jelas intinya kurikulum yang kita susun untuk visi, misi dan tujuannya harus merujuk ke profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Ibu-ibu. Sebelum itu akhir dari materi yang sampaikan. Kemudian kita akan merefleksi dari hasil yang saya sampaikan di sini. Ibu-ibu telah memahami tentang prinsip dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dari pemahaman tersebut, mari kita melakukan revisi dengan menjawab mengapa kurikulum operasional di satuan pendidikan penting untuk dibuat secara kontekstual, Ibu-ibu. Tapi sebelum menjawab ini, saya ingin mempersilakan ke Ibu-ibu apakah ada pertanyaan tentang prinsip-prinsip penyusunan dari kurikulum operasional di sekolahan kita masing-masing itu. Silakan Ibu-ibu. Bu Madia, saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silakan Bu Rifki. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana prinsip-prinsip penyusunan dari kurikulum operasional, Bu? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelum saya menjawab, mungkin ada ibu-ibu yang lain ingin membantu menjawab pertanyaan Bu Rifki. Ibu-ibu, Bu Alif, Bu Dewi, silakan. Tidak ada, Bu. Saya juga kurang begitu paham tentang yang itu. Ya, bagaimana Bu Dewi? Sama Bu, saya juga kurang paham. Silakan dijelaskan. Soalnya kurikulum ini materi yang paling sulit menurut saya. Berat Bu materinya. Ya baik, kita sama-sama ya ibu-ibu mempelajarinya biar nanti bisa kita terapkan di sekolahan kita nanti. Ya prinsipnya tadi ada 5 ibu-ibu. Yang pertama itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi kegiatan yang termuat dalam dokumen kurikulum itu, yaitu kurikulum operasional, harus berpusat pada peserta didik. Artinya kegiatan itu harus banyaknya menitik beratkan pada kegiatan peserta didik, ibu-ibu. Kemudian kedua, kontekstual. Itu prinsipnya harus menunjukkan kekhasan itu tadi, kontekstual, jadi sesuai dengan keadaan lingkungan sekolahan kita. Kemudian yang ketiga yaitu esensial, artinya unsur-unsur yang penting harus ditonjolkan dalam pembuatan kurikulum, penyusunan kurikulum operasional tersebut.
Kemudian yang keempat itu accountable, artinya dapat dipertanggungjawabkan kurikulum yang sudah kita susun itu tadi. Dan yang terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya tadi komite sekolah, kemudian orang tua, kemudian stockholder yang ada di lingkungan sekolahan kita. Itu saja Ibu-Ibu, Bu Alif, mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana Bu Alif? Ya Bu, sudah paham. Ya. Ya, terima kasih Bu Ibu, mungkin berhubung waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Baiklah, pada pertemuan ini, kegiatan ini kita akhiri ya Ibu Ibu. Sebelum kita akhiri, Ya Ibu. baiklah kita tutup, kita tutup dengan doa. Untuk doa penutup, saya minta Ibu Rifki yang memimpinnya. Ya Ibu Alif. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Madia. Ya, terima kasih Bu Alif. Baik Ibu-Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah untuk pekerjaan kita nantinya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke